Halo Sobat Sejarah, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas tentang runtuhnya VOC. Tahukah kalian apa itu VOC? Nggak tahu. VOC merupakan singkatan dari Verenigde Oost-Indisch Company atau perusahaan Hindia Timur Belanda. Nah, runtuhnya perusahaan ini merupakan awal mula dari lahirnya pergerakan nasional di Indonesia. Verenigde Oost-Indisch Company, atau yang kita lebih kenal sebagai VOC, adalah sebuah perusahaan yang didirikan oleh Belanda pada 20 Maret 1602. Perusahaan ini bertujuan untuk memonopoli perdagangan rempah yang ada di Asia, khususnya di Nusantara. VOC memiliki beberapa hak otrowi yang menjadikannya layak seperti negara. Yang pertama, VOC bisa mencetak uang sendiri, membangun pangkalan militer, membangun benteng, membuat janji-janji kepada raja lokal, dan bisa menyatakan perang kepada negara lain. Karena semua hak inilah, VOC bisa menguasai wilayah-wilayah strategis yang ada di Nusantara dan memonopoli perdagangan rempah di sana selama 2 abad. Namun setelah itu, VOC mengalami kemunduran dan akhirnya bangkrut pada 31 Desember 1799. Ada 2 faktor yang menyebabkan VOC ini bangkrut. Yang pertama ada faktor internal, seperti korupsi yang merajalela, anggaran pegawai yang membengkak, biaya perang yang besar, dan yang lainnya. Yang kedua ada faktor eksternalnya. Faktor eksternalnya ada persaingan perdagangan dan perubahan politik Belanda. Karena semua masalah inilah, VOC mengalami kemunduran dan akhirnya bangkrut. Yang kedua, pengaruh revolusi Prancis. Revolusi Prancis dimulai pada tahun 1789. Pada saat ini, rakyatnya itu memberontak dan menentang sistem monarki yang dipimpin oleh Raja Louis XVI. Mereka ini sangat muak dengan ketidakadilan, di mana para raja dan bangsawan itu hidup mewah dengan nyaman, sedangkan para rakyatnya itu menderita. Dengan berfondasi 3 prinsip, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, mereka berhasil menggulingkan raja dan mendirikan Republik Prancis. Inilah yang kita sebut sebagai Revolusi Prancis. Revolusi Prancis pada tahun 1789 mengeluarkan gagasan liberalisme dan nasionalisme kepada Eropa yang bertujuan untuk menguasai Belanda. Ketika Prancis berhasil menguasai Belanda, mereka membentuk sebuah negara boneka yang disebut Republik Batak. Akibatnya, Hindia Belanda yang termasuk ke dalam Republik Batak ini secara tidak langsung menjadi koloni Prancis. Inggris, yang pada saat itu adalah musuh dari Prancis, langsung mengincar wilayah tersebut. Namun, satu tokoh, Herman William Bendels, kebijakan Herman William Bendels untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris membuat pemerintah Republik Batak mengirimkan dirinya ke sana sebagai gubernur jenderal. Bendels memiliki tugas yaitu memperkuat pertahanan dan reformasi pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu saja ada kebijakan dari Bendels sendiri. Yang pertama, membentuk pemerintahan militeristik dan terpusat. Bendels memusatkan seluruh kekuasaan kepada gubernur jenderal. Pemerintah seperti bupati, raja lokal, dan yang lainnya hanyalah sebuah pegawai yang digaji. Yang kedua, pembangunan infrastruktur dan pertahanan. Untuk mobilisasi hasil pertanian dengan cepat, Bendels memerintahkan pembangunan jalan raya pos dari Anyer, Banten, hingga ke Penarukan, Jawa Tengah, yang membentang sepanjang 1000 km. Pembangunan ini dilakukan dengan kerja paksa atau yang kita sebut sebagai kerja rodi. Akibatnya, banyak orang pribumi yang tewas karena kebijakan yang brutal dan kekurangan makanan. Selain itu, Bendels juga membangun beberapa benteng pertahanan seperti pabrik senjata dan pangkalan militer angkatan laut yang ada di ujung kulon dan Anyer. Meskipun Bendels berhasil menciptakan sistem birokrasi dan memperkuat pertahanan, dia dipanggil kembali oleh Belanda pada 1811 karena kebijakan yang brutal dan merugikan orang pribumi. Orang yang menggantikan Bendels pada saat itu adalah Jan Willem Janssens. Namun tak lama setelah itu, Jawa tetap jatuh ke tangan Inggris. Sistem tanam paksa atau kultur stelzen. Jauh sebelum itu, di kota Priangan, hiduplah seorang petani yang memiliki sebidang tanah yang ia tanami padi untuk kehidupan sehari-harinya.
Namun pada abad 18 ketenangannya diusik oleh VOC, yang dimana ia datang membawa sistem yang bernama sistem periangan atau periangan stel-sel. Sistem ini menekankan kepada petani untuk menanam kopi di lahan mereka yang selanjutnya dijual pada VOC dengan harga yang sangat murah. Tidak sampai di sana, pada tahun 1830, seorang jenderal gubernur bernama Johannes van den Bosch datang dengan sistem yang lebih terstruktur dengan skala yang lebih besar, yang bernama kultur stelsel atau sistem tanam paksa. Sistem ini menekankan kepada petani untuk menyisihkan 1/5 dari tanah mereka untuk ditanami kopi, nila, dan juga tebu. Di atas kertas, sistem ini terlihat adil karena terdapat pembebasan pajak dan juga kegagalan panen yang ditanggung oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya tidak seperti itu. Para petinggi Belanda atau pemerintah Belanda yang haus akan bonus sangat menekan keras rakyat Indonesia. Alih-alih rakyat mendapat keuntungan, mereka malah mendapatkan kelaparan. Penderitaan rakyat Hindia Belanda akibat sistem tanam paksa mengundang atensi dari tokoh Belanda yaitu Edward Dos Dekker. Edward Dos Dekker dengan nama pena Multatuli adalah mantan pejabat kolonial dan mantan asisten residen yang pernah bekerja di Lebak, Banten. Pengalaman menyedihkan di Lebak, Banten melihat bagaimana tanam paksa membuat masyarakat Hindia Belanda itu tersiksa, mendorongnya untuk menulis sebuah novel yaitu Max Havelaar. Di dalam novel Max Havelaar yang diterbitkan pada tahun 1860 terdapat kutipan "Andai aku seorang Belanda". Kutipan ini mendorong sebuah kebijakan baru yang tercipta dari Belanda, yaitu politik etis. Setelah masa tanam paksa, yang dimana masyarakat pribumi pada saat itu diperas habis-habisan oleh pemerintah kolonial, muncullah sebuah kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi pada saat itu. Apa sih nama kebijakannya? Nah, kebijakan ini bernama politik etis atau politik balas budi, yang diluncurkan atau dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu dimulai pada tahun 1901. Nah, kalian tahu nggak sih siapa orang yang mencetuskan kebijakan politik etis ini? Nah, kebijakan politik etis ini dicetuskan oleh Cornel Theodor van Deventer melalui trias van Deventernya. Yang pertama, ada pendidikan atau edukasi, bertujuan untuk memperluas jangkauan pendidikan bagi masyarakat pribumi. Nah, yang kedua, ada irigasi atau perairan, bertujuan untuk meningkatkan dan membangunkan sistem perairan dan bendungan yang ada di Nusantara guna dalam meningkatkan produktivitas di Nusantara. Nah, yang ketiga, ada emigrasi atau transmigrasi. Emigrasi bertujuan untuk mendorong kemauan masyarakat pada saat itu untuk melakukan transmigrasi. Pernahkah kalian menyadari bahwa di Indonesia terdapat dua agama Kristen, yakni Kristen Katolik dan Kristen Protestan? Nah, kedua agama ini memiliki kisah kedatangan yang berbeda, namun berakhir dengan mencetak para pahlawan pergerakan nasional kita. Kisah ini berawal dari abad ke-16, di mana pada abad 16 terjadi peristiwa reformasi yang dipimpin oleh Martin Luther. Nah, Martin Luther ini mengkritik tentang kebijakan Gereja Katolik Roma dan mengupayakan perubahan praktik keagamaan sesuai dengan Alkitab. Hal inilah yang menjadikan agama Kristen terbelah menjadi dua, yakni Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Nah, pada awalnya agama Kristen Katolik ini dibawa oleh bangsa Portugis pada abad ke-16 dengan tujuan untuk menyebarluaskan agama atau sering disebut dengan gospel dan mencari rempah-rempah di Indonesia. Misi penyebaran agama Kristen Katolik ini dilakukan oleh para misionaris, salah satunya yaitu Santo Franciscus Xaverius, yang dimana ia membaptis banyak penduduk di wilayah Indonesia, terutama wilayah Indonesia Timur, yakni Maluku, Flores, dan Timur. Nah, namun pada abad ke-9 Belanda datang dan mengusir Portugis. Hal inilah yang menjadikan agama Kristen Katolik dihentikan. Nah, penyebaran agama Kristen Protestan ini dilakukan oleh bangsa Belanda pada abad ke-17 setelah Belanda mengambil alih Maluku dari Portugis. Nah, ia membawa penyebaran Protestanisme melalui VOC dan organisasi Zending, yang dimana organisasi Zending ini tidak berfokus kepada keagamaan,
namun juga berfokus kepada pendirian sekolah serta fasilitas kesehatan.